Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Voltin. Di video sebelumnya kita sudah belajar tentang variabel dan operator matematika. Sekarang kita lanjut belajar lagi ya tentang logika if kondisi. Jadi if kondisi itu awal dari mana komputer ini bisa berpikir dan memproses data selayaknya manusia. Adanya if kondisi ini juga sebagai cikal bakal kecerdasan buatan atau AI itu diciptakan. Kita bisa pakai if else, with case, dan ternary operator. Nanti kita akan bahas langsung ya saat praktik ini kan. Langsung kita praktek aja ya. Kita langsung dalam studi kasus ya. Di sini ada studi kasusnya, bisa dibaca ini. Kategorikan sebuah nilai ke dalam klasifikasi rendah, sedang, dan tinggi. Kriteria rendah jika nilai kurang dari 5, kriteria sedang nilai kurang dari 7, dan kriteria tinggi jika nilai lebih dari 7. Nah, sekarang saya buatkan satu variabel di sini untuk menampung sebuah nilai. Ya misalkan kita variabelnya namanya ada nilai 1 ya kan. Nilai 1 ini adalah nilainya 5. Kemudian dari nilai 5 ini kita akan mengkategorikan nilai 5 ini kategori rendah, sedang, atau tinggi. Kita bisa pakai if kondisi ya. Contohnya ada di sini. Jadi cara menuliskannya sebenarnya seperti ini ya. If kurung buka kurung tutup kemudian kurung kurawal. Di sini kondisinya. Kemudian jika tidak memenuhi syarat dari ini, maka kita bisa panggil else if gitu kan. Else if atau sebaliknya, kalau tidak memenuhi dari sini, dia akan ngecek di sini memenuhi atau tidak. Kalau memenuhi dari sini, dia akan mengeksekusi kode yang ada di sini. Kalau tidak memenuhi sama semua, kita bisa panggil else gini kan ya. Ini adalah semua kondisi dari di atas ini yang tidak memenuhi, maka kita akan buang kondisinya di sini. Contoh seperti di bawah ini, kalau kita baca ya, jika nilai 1 kurang dari 5, maka dia akan menampilkan kategori rendah. Dan jika nilai 1 kurang dari 7, maka kita akan menampilkan kategori sedang. Dan jika nilai lebih dari 7, maka kita akan mengkategorikannya sebagai kategori tinggi, seperti ini. Dari sini, kira-kira hasilnya di mana nih kalau ini? Ya, benar. Kategorinya adalah kategori sedang ya, karena kan nilai di sini adalah 5, sedangkan kita cek di sini nilai 1 ini apakah kurang dari 5. 5 kan tidak kurang dari 5. 5 itu adalah sama dengan 5, maka dia tidak masuk ke dalam kategori sini. Tidak masuk dalam bagian sini ya, if ya. Nah, sekarang kita akan pakai kondisi yang kedua ini. Apakah nilai 1 kurang dari 7? Nah, jawabannya kategori sedang pasti, karena nilai 5 ini kurang dari 7. Kita akan buktikan coba ya. Nah, kita refresh ya. Nah, kategori sedang seperti itu ya. Coba kita ganti lagi nilainya jadi nilai 3. Nah, langsung kita eksekusi. Kira-kira jadinya apa? Ya betul, kategori rendah. Coba kita ganti ke nilainya jadi 9 gitu ya. Kira-kira jadi apa ini? Iya betul, kategori tinggi ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, if kondisi. Jadi if kondisi itu banyak ya. If else pakai switch ya, cuman di sini saya sarankan pakai if else aja karena lebih mudah dan lebih singkat cara mempraktekannya. Sekarang kita lanjut belajar tentang if kondisi bersarang atau nested. Jadi di dalam if kondisi itu ada if-nya lagi bersarang, dan itu juga bisa diterapkan sampai tak terhingga tingkatannya ya. Tapi di sini kita akan coba terapkan 2 tingkat aja, if kondisi, kemudian di dalamnya ada if kondisi lagi. Ini adalah if kondisi bersarang atau istilahnya adalah nested if. Jadi studi kasusnya adalah kategorikan sebuah nilai ke dalam klasifikasi rendah, sedang, tinggi ya, sama seperti yang tadi. Kriteria rendah jika nilai kurang dari 5 masih sama, kriteria sedang jika nilai kurang dari 7, dan kriteria tinggi jika nilai lebih dari 7 masih sama ya. Cuma di sini ada tambahannya. Tetapi jika nilai sama dengan 3, 6 atau 12, maka kategorinya menjadi kategori khusus ya. Di sini masih sama if kondisinya ya. Misalkan nih nilai 1, kita buat satu variabel nilai 1 ya, nilainya adalah 5. Di sini cek if level 1 nih. Apakah nilai 1 kurang dari 5? Kalau iya, maka kita cek lagi di dalamnya. Apakah nilai 1 sama dengan 3? Kalau iya 3, maka kita akan cetak ya, atau echo atau outputkan kategori khusus.
Kalau tidak, ya kan, else, kalau tidak memenuhi ini, maka kita akan buang ke dalam ini kategori rendah. Nah, gitu kan. Lalu kita buat lagi yang di sini. Jika nilai 1 kurang dari 7, maka kita akan cek lagi, cek level kedua, apakah nilai 1 sama dengan 6. Kalau iya, maka kita akan tuliskan kategori khusus. Kalau tidak, kita tuliskan kategori rendah. Dan yang ini juga sama. Kita akan coba ya hasilnya seperti apa. Kira-kira hasilnya apa ini? Nilai 1 sama dengan 5. Coba ya. Oh iya, kategori rendah ya. Coba kita ganti nilainya ya. Nilainya misalkan 3. Hasilnya apa? Oh iya, kategori khusus. Coba kita ganti lagi lah sama dengan 6. Iya, masih sama ya, kategori khusus. Kemudian kita mungkin ganti lagi sama dengan 20 katakanlah. Ya, kategori rendah. Oh ya, bukan rendah ya, tapi tinggi ya. Sorry, di sini salah. Tinggi ya, karena dia masuk ke dalam if kondisi yang ada di sini. Karena 20 ini kan lebih dari 7 ya kan. Kemudian apakah nilai 1 ini sama dengan 12? Ya kan nilainya 20 ya, nilai satunya 20. Dia tidak sama dengan 12, maka dia akan dibuang ke dalam sini. Jadi kategori tinggi ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kira-kira paham nggak nih? Kalau paham bisa tulis kolom komentar ya, saya paham gitu ya. Atau mungkin ada request lain, belajar lain yang mungkin bisa saya bantu untuk saya ajarkan, bisa tulis juga di kolom komentar. Baik teman-teman, sekian dulu ya pelajaran dari if kondisi ini. Semoga bermanfaat. Nanti lain kesempatan kita akan membahas tentang perulangan atau looping, di mana itu adalah sebuah cara untuk komputer dapat mengulang-ulang terus kondisi yang ada, dan itu adalah salah satu bagian paling penting dalam pemrograman. Oke, salam dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya minta maaf. Bye bye.